Selamat datang dan juga selamat pagi si paling-paling. Tiada hari tanpa sakit hati. Dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu. Hari-hari itu kita disakitan hatinya terus gitu kayak. Lu pada bingung gak sih maksud gua? Kita diem nih. Mungkin bukan tugas kita, betul. Mungkin memang bukan tugas kita. Ya udah diem. Jadi rakyat diem aja. Jadi rakyat diem aja, enggak usah banyak cegah. Diam, duduk kayak dia, duduk rapi. Cuman kan kita manusia gitu loh. Kita tuh tumbuh dengan empati. Jadi kayak gak gerak tuh kayak bukan soal viral-viral, bukan soal viral-viral. Capek banget. Ada orang si paling Aceh, si paling bantu-bantu gitu ya. Saya juga bingung itu. Cuman 10 miliar. Enggak seberapa sama yang dari kita keluarkan. Cuman kita nggak viral aja gitu. Ini Bapak kan sebagai pejabat memang Ya. tugas Bapak begitu. Ya. Harus bantu. Ya tapi kan kita tidak pernah viral, nggak si paling Aceh itu. Ini cuma 10 miliar. Siapa namanya? Ferry Irwandi, Ferry Mariadi, Ferry Nice apa? Ferry Wadi. Ferry siapa? Itulah. Kalau mau viral mah dari pelawak aja Pak. Maksudnya itu kan bantuan triliunan dari Bapak itu kan memang duit kami, duit pajak. Ngaku segala. Bila ada bantuan ditulis masing-masing kagak danta banget sih. Orang Bekasi ya kamu ya, orang Bekasi ya? Kan memang harus tugasnya kayak gitu ya. Ya harus tahu lah orang-orang kita kerjanya apa. Kalau misalkan rakyat pengen ngerasain nih ya kerja Bapak, kinerja Bapak, tinggal kerja yang waras. Jangan apa dikit-dikit ya buzzer biar kelihatan. Ih bagus, dia bagus. Alah. Nyanyi banget kamu. Apa? Apa? Harus banget depan kamera gitu, gotong beras ngapain tuh mau? Ya, emang beras nggak bisa kalau nggak digotong nggak nyampe. Ya kalau misalkan kalau digotong mah kalau ada kamera, pengen viral NPD. Kenapa NPD? Kenapa? NPD Ya lah. dari aja biar tahu kita apa 10 miliar doang. Nah, kita mah kita 10 main miliar dikasih. apa? 10 miliar tuh kita bagi orang lah Bapak. Ya gue respect gue. Gini, 10 miliar tuh bukan cuma soal angka 10 miliarnya. Tapi dari 10 miliar itu kan ada berapa orang nih donaturnya. Itu tuh angka tuh jadi simbol kepercayaannya, trust ya. Segitu percayanya orang loh. Ah coba kalau 10M itu dibalik ke nama yang lain tuh. Gue yakin gak akan segitu angkanya. Kenapa bisa begitu? Satu karena orang trust, satu karena orang percaya. Yang kedua kayak yang gue awalin tadi, kita ini punya empati gitu. Maksudnya kayak kita nih nonton di media, orang pada tenggelam lah, orang pada gak ada listrik, gak ada makan, sedangkan kita bisa makan. Masa sih empatinya gak ke? Kalau konteksnya mau si paling-paling, ya udah, kita sesuai dengan job desk masing-masing. Yang kita bisa lakukan sebagai rakyat tuh apa sih? Kita hanya bisa bekerja, bertahan hidup sendiri. Yang kalau kita dapat penghasilan lebih pun masih kita sisihkan untuk negara. Jadi nggak usah pakai kata ini negara udah bentuk. Iya itu negara dan rakyat gitu loh. Kita nggak dianggap nih. Gue berpajak aja nggak dianggap anjing. Jadi emang sudah semestinya gitu loh. Kalau mungkin si beliau ini ngerasa kecewa, ini kan konteksnya dia lagi diskus sama Komdiji ya. Berarti lebih soal viral-viral. Nah, nggak bisa tuh kalau begitu tuh. Ntar ujungnya buzzer-buzzeran lagi kalau viral-viralan gitu. Percaya deh sama gue, masyarakat kita tuh udah apalagi Gen Z sekarang udah dominan kan. Karena kemarin mengut suara juga Gen Z lebih banyak kan. Gen Z tuh udah lebih pinter sekarang. Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak. Ya. Apa yang negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Beberapa cara-cara lama tuh gak kebakan sama Gen Z. Manggul beras lah, nunjuk gak kebakan udah. Aksi nyata aja gitu, bukti kinerja yang jelas aja gitu. Menurutku, manggul beras tuh bisa siapapun. Terus nunjuk fotonya bisa siapapun lah gitu. Yang nggak rakyat bisa lakukan adalah menentukan kebijakan. Karena kita bukan pemangku kebijaksanaan gitu. Yang dikasih kebijaksanaan ini lah harusnya dipakai gitu loh. Sama manusia tuh sering lupa sama dua kata paling sederhana. Manner banget lah. Terima kasih. Maaf. Terima kasih masyarakat sudah berpartisipasi untuk mengupayakan penanggulangan bencana kita bersama-sama demi kita untuk kita. Tuh. Maaf kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kita akan upayakan sebagai mungkin untuk evakuasi lah, untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau yang kena dampak lah. Maaf, tapi kita akan upayakan semaksimal mungkin. Itu manner banget tuh. Minta maaf sama makasih tuh. Enggak dilakuin, yang dibahas nggak itu malah yang lain. Nah, si paling-paling 10M doang, kita mau udah triliunan. Ya iya triliunan kan duitnya negara. Duit negara kan sebagian besar juga rakyat juga dong. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal.
Capek kan, marah-marah tuh capek gue capek, maksudnya udah 2 minggu nih kondisi di sana tuh mungkin orang udah nggak ada ekspresi lagi gitu, mau ketawa mau nangis sudah nggak ada air mata lagi, mau ketawa juga mau apa yang ditertawakan gitu, udah pada bingung gitu. Oke, baiknya kita akan buka datanya, nama-nama siapa aja yang terlibat. Betul, karena bencana memang datangnya dari alam, tapi saya yakin ini tidak sepenuhnya ulah alam nih. Ada campur tangan manusia. Nah, anomali-anomali ini siapa gitu. Kita buka datanya, kita evaluasi. Ini boleh nih, ini jangan nih. Oh, ini kita beresin gitu. Orang Tumblr aja ada yang dipecat. Ya balik lagi loh. Ini nih kayak analogi sederhana, ada damkar lagi madamin kebakaran, ada warga nih bawa ember. Pak, gue bantu. Gak usah. Diam aja lo, diam. Enggak kan? Entar lo yang viral lagi bawa ember. Mending gua. Enggak. Abang-abangan damkar gak pernah begitu. Kalau ada yang bisa bantu gotong royong ya, yang penting masalahnya cepat selesai. Itulah, sesederhana itu aja gitu. Di situasi begini masih aja nyakitin perasaan orang, pusing gue, capek gue. Gua aja nyoba bikin charity gitu semalaman, nggak bisa gue 10M. Artinya trust orang tuh lebih gede gitu loh. Apalagi gitu. Bingung gue, capek loh orang tuh. Kita tuh sampai yang rakyat bantu rakyat, yang menurut orang-orang di sana mah korban bantu korban udah fokus aja loh sama masalahnya, selesainya kayak mana gitu, masalah nambah yang gimana. Kalau mau konteksnya mau viral-viralannya, kita dong di blow up medianya, influencernya jangan. Ya kalau ada aksi pasti kan ke blow up sendiri beritanya. Kalau gitu buzzer lagi. Teman. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Diduga dan donasi yang kementerian diduga. Oke, ya benar-benar harus melek lah ya. Jadi kemarin waktu gua udah charity itu sama kawan-kawan Tekotok, Andre Subur tuh kan, kita kan sebagian nih, setengahnya 50 juta tuh kita titipin ke Pras Teguh. 50 jutanya itu karena Andre kan di Aceh ya, jadi distribusi langsung aja sama dia gitu. 2 malam ini nih gue ribet sama dia, nyari beras tuh susah dan segala macam. Memang harganya mahal kok. Ya supply demand aja lah, kondisi begitu, barangnya dikit, yang mau banyak kan. Jadi pasti harganya naik. Tapi naiknya tuh masih wajar lah. Nah, karena dasar itu gue mau husnuzon aja. Gak mau sehujan, gue mau husnuzon aja. Mungkin memang di lapangan kondisinya semahal itu, gitu kali. Tapi balik lagi, gue tidak akan memperlakukan hal yang sama. Kalau toh memang ada nih dari Kementerian Kehutanan, ada sampai durasi segala macam tuh 1 miliar segala macam beras, ya terima kasih. Itu kan yang dilakuin kan, terima kasih. Dan maaf kalau rakyat belum bisa sampai segitu banyak gitu. Gue pengennya hari ini nih reaction kita ketawa-tawa kali ya. Nggak ada yang lucu tadi perasaan. Nah, panda orang ngajak beli hutan lucu sih kata gue. Panda orang ngajak beli hutan lucu sih. Bersatu berdonasi untuk membeli hutan agar tidak dialihfungsikan. Maksudnya lagi-lagi bukan job desk kita gitu kan. Bukan job desk kita, bukan. Tapi ada loh aktivis di luar tuh yang dia beli Amazon tuh hutan. Dia emang orang kaya raya parah gitu ya. Dia beli untuk tidak diapa-apain. Maksudnya daripada dirusak, gue beli aja lah. Beli untuk dilestarikan aja. Udah nih gue beli, nggak akan ada yang rusak lingkungannya. Warga di sekitar sono, ayo kita gotong royong, ini milik bersama, kita jaga bersama-sama gitu. Gak ada tuh proyek-proyek di atas gunung. Gila, makin lihat situasi begini, lo buka di map tuh lo makin anjir, kita kecolongan banyak banget anjir nih, banyak bukit-bukit yang gundul-gundul gitu. Kita tuh kurang nerima apa, kita kurang legowo apa, kita kurang percaya apa gitu. Ini bencana tuh bisa datang ke siapapun loh. Mungkin di 3 titik, Sumbar, Sumut, Aceh. Nah coba mari kita muhasabah diri kalau misalkan itu datang ke kita gitu. Ya Allah.
Saya akan jujur, selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalawet, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan. Perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Gawat ya. Jadi dialog antara Kalawet atau NGO, karena tidak hanya Kalawet, dan Kementerian Kehutanan pada saat itu hampir terputus. Tidak jalan sama sekali sebenarnya. Baru 1 tahun terakhir, baru 1 tahun, itu bisa ada komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan mitra dia sendiri atau NGO-NGO lain seperti Kalawet. Baru 1 tahun, di mana kami bisa menyampaikan masukan, saran, minimal diskusi. Dalam bentukku sih sekarang yang terpenting kita cari solusinya bareng-bareng kayak mana. Nggak harus nunggu siapa. Enggak, kita juga nggak perlu kok dibilang si paling juga nggak perlu gitu. Kita juga pengennya hidup tentrem. Semuanya tuh nggak ada yang mau ada bencana tuh, kadang mau gitu. Ya udah sekarang beresin. Satu jadi bahan pokok tuh distribusi yang kemarin tuh susah. Yang kedua, nggak tahu di internet ada nggak sih berita-berita orang hitam yang gue dapat japrian dari sana tuh nggak tega gue, kayak yang lihat situasi begitu siapa sih yang nggak kecewa gitu loh. Kapan hari ada yang bahas soal beberapa list nama, ada tuh akun yang nge-spill hilang langsung. Padahal mah nggak usah lewat akun dan nggak usah dihilangin akunnya. Udah nggak usah bingung-bingung, kayunya nyampe sini. Ada labelnya. Ada kan berita terbaru di Lampung tuh nyampe sini. Nggak mungkin kayu ada nomor sendiri, label. Masa kayu ada barcode? Percayalah, harusnya tuh kita semua seneng lah kalau rakyat kita tuh udah pinter-pinter. Udah nggak bisa lagi nih dibego-begoin. Ya tinggal saling jujur aja. Udah sesimpel itu aja kok. Dibuka datanya, dievaluasi. Oh ini semuanya gara-gara alam gitu. Ada tindak campur tangan manusianya, ya udah diproses gitu. Udah selesai gitu, tinggal dibenahin. Yang kau rusak loh, pohon udah mungkin 100 tahun. Guys, lo nggak usah berharap pada video-video lucu, dari nggak ada yang lucu. Sakit hati harusnya. Apa? Yang malah berangkat umroh, nah itu lucu banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak